Insya Allah sudah bersama kita, bergabung bersama kita Al-Ustaz Fatih Karim. Izin dulu Ustaz ya, kami buka terlebih dahulu. Insya Allah nanti langsung penyampaian dari Al-Ustaz. Baik teman-teman sekalian, kita buka pertemuan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang banyak Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini masih diberikan nikmat berupa nikmat kesehatan, kesempatan serta nikmat iman Islam yang Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian juga tidak lupa ya Bunda dan teman-teman sekalian untuk memperbanyak selawat kepada baginda agung kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, para ayah bunda yang dimuliakan Allah Taala, Al-Mukarram Al-Fatih Karim. Sebelum kita kemudian memulai, insya Allah kita seperti biasa membaca umur kitab supaya lebih barokah lagi pertemuan kita pada pagi hari ini dengan melafazkan umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Baik para ayah bunda, tadi sudah kita buka ya, insya Allah Fatih Karim telah ada di tengah-tengah kita. Maka izin terlebih dahulu, Al Ustaz, apakah sudah ready, sudah siap? Bismillah. Ya udah bisa masuk belum ya? Belum ya? Ustaz ya, tadi sudah izin jadikan host ya. Baik, Ustaz Fatih Karim. Baik, kami persilahkan kepada Al Ustaz yang insya Allah sudah kami tunggu-tunggu materinya Ustaz pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kami semua mendapatkan berkah dan keilmuan dari Ustaz. Mudah-mudahan bagaimana kabarnya Ustaz pada pagi hari ini, insya Allah. Alhamdulillah, sehat-sehat, semangat. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya termasuk yang senantiasa mengikuti perkembangan Ustaz di YouTube, di mana di sosial media, Masya Allah, begitu inspirasi, begitu inspirasi. Mudah-mudahan ini kita semua mendapatkan ilmu keberkahan pada pagi hari ini, insya Allah. Kepada Al Ustadz, dengan materi kita bagaimana cara mendidik anak pada lingkungan yang tidak Islami, ini sangat dibutuhkan teman-teman yang di tempat yang minoritas khususnya. Maka mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu, insight baru, pengalaman baru, dan informasi baru dari Ustadz. Kepada Al Ustadz, tafadhol masykurah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, izin saya sekarang sedang berada di luar rumah. Kebetulan diminta menjadi dadakan diminta jadi khutbah nikah karyawan tim Cinta Quran yang insya Allah sekitar 30 menit lagi khutbah nikah. Jadi nanti izin Mas Nofran, insya Allah nanti saya mungkin izin 30 menit saya harus tinggalkan karena khutbah nikah. Nanti setelah itu saya boleh kalau diperkenankan gabung lagi, nanti saya bisa bergabung lagi ya. Saya minta maaf kepada semua peserta karena memang yang jadwal terlebih dahulu adalah jadwal dari Kafah sebenarnya. Cuma ini dadakan banget dan saya nggak enak karena beliaunya adalah karyawan Cinta Quran yang sudah 8 tahun bersama kita. Jadi mohon maafnya dan mohon kemaklumannya ya. Jadi
saya sampaikan di awal supaya nanti nggak kaget di pertengahan kok cabut gitu ya. Ya, baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, benar bahwa kita sekarang hidup kita sangat jauh dari Islam, bukan hanya aspek pendidikan, tapi semua aspek kehidupan kita jauh dari Islam. Aspek ekonomi kita juga jauh dari Islam. Kita lihat apa-apa yang Allah haramkan di aspek ekonomi semuanya justru sekarang kita jalankan. Apa yang Allah haramkan malah kita kerjakan. Aspek politik juga begitu, bukan hanya dari sistem politiknya saja, tetapi dari sistem kenegaraannya juga ya jauh dari Islam. Apalagi aspek pendidikan ya sangat mengerikan. Potret pendidikan hari ini sangat mengerikan. Baru-baru ini ada seorang anak disodomi dalam keadaan mayat. Mungkin Bapak Ibu sudah dapat kabarnya, anak usia 6 tahun disodomi oleh anak usia 14 tahun dalam keadaan mayat. Artinya sudah mati, sudah jadi mayat, sudah jadi jenazah, kemudian disodomi. Kemarin di Depok ada seorang anak membunuh kedua orang tuanya. Potret-potret seperti ini sangat-sangat lazim ya, setiap hari kita saksikan. Kemarin lagi dapat berita lagi seorang laki-laki punya pacar begitu ya, kemudian pacarnya itu dibunuh, dimutilasi, mutilasinya itu dimasukkan ke dalam koper ya. Udah nonton beritanya ya, mengerikan sekali sekarang. Bahkan bukan cuma itu, baru-baru ini ada lagi seorang suami di daerah Jawa Barat itu memutilasi istrinya dan dagingnya dibagi-bagikan ke tetangga. Coba Bapak Ibu bisa kebayang ya, dagingnya itu kakinya, tangannya itu dibagi-bagikan ke tetangga, itu potongan mayat istrinya. Dan dia bilang siapa yang mau mayat ini, mau jenazah ini gitu ya. Jadi luar biasa ya, potret hari ini sangat mengerikan di semua aspek kehidupan. Aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, apalagi hubungan luar negeri ya, jauh dari Islam. Nah, kalau kita lihat semua ini pasti dampaknya luar biasa kepada rumah tangga kita. Yang sudah menjadi ibu-ibu PR-nya lebih berat hari ini. Yang sudah jadi bapak-bapak juga PR-nya juga lebih berat hari ini. Kenapa? Karena tugas kita hari ini jadi double. Yang pertama itu tugas kepada diri kita dan keluarga kita. Yang kedua tugas kepada anak-anak kita untuk menjaga mereka tetap steril di tengah lingkungan yang tidak Islami. Ada yang bilang, ya Mas Nofran dan Bapak Ibu semuanya, ada yang bilang, Ustadz sekolahkan aja di sekolah Islam gitu ya. Ternyata itu juga bukan solusi ya. Berapa banyak anak-anak sekolah Islam juga ternyata masih pacaran gitu kan. Berapa banyak anak-anak sekolah Islam juga ternyata masih banyak pembulian kan. Berapa banyak anak-anak sekolah Islam juga masih banyak tawuran gitu kan. Dan berapa banyak juga anak-anak sekolah Islam yang membuka aurat yang wanitanya itu sesuka hatinya gitu. Jadi sebenarnya sekolah Islam itu bukan solusi sebenarnya, bukan solusi hakiki gitu. Karena memang kehidupan yang Islami itu tidak bisa ditambal sulam. Kalau kata saya tidak bisa ditambal sulam. Kenapa? Karena memang kehidupan yang tidak Islami ini sudah merangkum semua aspek kehidupan. Dari mulai politiknya, pendidikannya, sosialnya, ibaratnya yang namanya penyakit itu udah kronis gitu. Sudah kena ke kepala, ke badan, ke pencernaan, ke pernafasan, ke semua udah kena. Jadi nggak ada lagi yang tidak terkena. Jadi semua aspek itu sudah kena. Jadi kalau mau memperbaiki ya sistem hari ini itu memang harus menyeluruh, harus semua aspek kehidupannya ya, dimulai lagi dari akidahnya, dari keimanannya gitu ya, dari ketakwaannya kepada Allah. Jadi ini problem kita berat Bapak Ibu ya. Jadi ini tantangan kita semuanya. Tidak menjamin anaknya ustadz ya. Jadi jangan kaget kalau ada anak ustadz ternyata nggak nutup aurat, ada istri ustadz ternyata juga masih ada kasus ya, penipuan investasi dan yang lainnya. Anak ustadz juga ternyata banyak yang gagal gitu ya. Ustadz-ustadz banyak yang gagal juga membina rumah tangga mereka. Begitupun ya, tidak bisa menjamin anak-anak lulusan pesantren ya. Bapak Ibu semuanya, sekaligus pengumuman, saya punya lowongan pesantren untuk anak-anak Bapak Ibu usia 18 sampai 21 tahun yang usia lulus SMA, hafal minimal 1 juz, kirim ke pesantren saya, full beasiswa selama 3 tahun ya, full beasiswa 3 tahun, dan saya akan kirimkan ke Madinah, ke Mekah
untuk lanjutan kuliah mereka jika mereka memang memiliki kemampuan akademis yang baik gitu ya. Nah, ternyata di pesantren kami pun tidak lepas dari masalah gitu. Kenapa? Karena memang tadi problem kita ini sudah mengurat akar ibaratnya. Kita sudah diserang dari semua pintu. Jadi dari depan, belakang, tengah, atas, bawah itu udah serang semua. Jadi membangun pesantren atau memesantrenkan anak itu juga ternyata bukan solusi gitu. Ya kan? Bukan solusi gitu. Jadi menjadikan anak menjadi santri ternyata itu bukan menjadi lebih baik selalu pastinya. Enggak juga. Faktanya banyak banget anak-anak yang pesantren justru ketika di pesantren kondisinya malah lebih parah gitu ya. Berapa banyak anak-anak di pesantren justru melakukan aktivitas homoseksual ya, dan berapa banyak juga pesantren kiai-kiainya malah kemudian melecehkan para santrinya ya. Kemarin di Bandung ya beritanya itu luar biasa ya, tahun lalu kayaknya ya, seorang kiai pesantren memperkosa, menyetubuhi 20 santriwati ditambah guru ya. 7 di antara 20 itu hamil. Bisa kebayang ya Bapak Ibu semuanya ya. Bayangkan bagaimana kemudian itu dilakukan oleh oknum pesantren gitu. Jadi pertanyaannya, kalau sekolah Islam itu bukan solusi gitu ya, kalau pesantren itu bukan solusi, kalau itu semua bukan solusi, nah solusinya mulai dari mana? Nah ini ya, solusinya mulai dari mana nih? Ya, maka yang pertama, solusi yang paling ya digulirkan oleh Islam itu solusi yang pertama, pilar yang pertama adalah pilar rumah. Nah ini ya, kembalilah ke rumah ya. Jadi sebenarnya materi ini bisa panjang Mas Nofran. Jadi sebenarnya materinya nggak bisa sebentar ini dalam. Kenapa? Karena kita kan udah tahu lingkungannya rusak gitu ya. Bagaimana membangunnya gitu? Mulai dari mana gitu? Nah, yang pertama saya sarankan ini membangun pertama kali dari rumah. Kenapa? Karena rumah itu ya madrasatul ula. Ibu itu rumah itu ibu. Nah, fatalnya ibu-ibu sekarang sudah tidak di rumah ya. Banyak main ke mall, banyak kongko-kongko, banyak pencitraan begitu. Jadi ibu sudah kehilangan jati dirinya. Jadi ibu pun sudah dirusak. Jadi kalau mau dibilang sebenarnya ya yang paling fundamen itu solusi pertama adalah rumah dulu. Makanya coba jawab ya teman-teman semuanya di kolom chat. Nabi Muhammad SAW itu jadi nabi dulu atau jadi suami dulu? Di kolom chat aja ya, jangan pakai suara nanti berisik. Nabi Muhammad, nabi kita tercinta SAW, beliau jadi nabi dulu atau jadi suami dulu? Oke, semua sepakat ya. Jadi suami dulu ya. Apa artinya? Laboratorium pertama peradaban itu dari rumah. Rumah ya, bukan fisik rumah ya. Saya nggak bicara fisik rumah ya. Kalau fisik rumah bisa jadi rumah yang paling mewah itu rumahnya Michael Jackson ya. Rumah yang paling jelek mungkin rumah Rasulullah SAW. Tapi bukan fisik rumah yang saya bahas, tapi home, bukan house, home. Nah, rumah itu harus jadi tempat yang paling dirindukan oleh suami, dirindukan oleh istri, dirindukan oleh anak-anak, rumah. Jadi kalau mau dibilang, dari mana kita mengawali semua ini? Dari rumah. Kenapa? Karena Nabi pun bukan jadi Nabi dulu, tapi jadi suami. Paham? Apa artinya jadi suami dulu? Artinya beresin rumah. Itu menjadi perkara penting hari ini. Suami harus pulang ke rumah. Anak harus ada di rumah. Istri harus ada di rumah. Rumah itu halakoh besar kita. Rumah itu peradaban kita. Rumah itu pilar pertama dari peradaban ini. Jadi laboratorium yang paling berat itu adalah rumah. Ya, maka yang pertama solusi bagaimana agar kita bisa ya membangun kehidupan yang Islami di tengah suasana lingkungan yang tidak Islami. Yang pertama yang harus dibenahi adalah rumah. Nah, pertanyaannya di rumah ada siapa? Nah, itu. Yang pertama ada suami, yang kedua ada ibu, istri, yang ketiga ada anak-anak. Pertanyaan saya, apakah ketiga-tiganya fungsinya jalan nih? Bapaknya jalan nggak fungsinya sebagai qawwam, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Jalan
nggak fungsinya? Ya kan? Ibu sebagai ummun warabbatul bait, jalan nggak fungsinya? Anak sebagai warga ada di rumah, jalan nggak fungsinya? Pilar-pilar di rumahnya kuat nggak? Ya, teman-teman semuanya mungkin udah pada tahu ya, di sosial media saya sekarang lagi bangun masjid di Jepang, di Yokohama. Jepang itu sekarang mayoritasnya non-Muslim, tapi banyak sekali yang tertarik masuk Islam. Mereka berbondong-bondong masuk Islam, makanya kita bangun masjid di sana. Kenapa? Karena di sana nggak ada masjid. Yokohama itu kota yang sangat besar, sebesar Yokohama, ya, itu masjidnya cuma satu. Makanya kita bangun satu masjid lagi. Alhamdulillah tanahnya sudah lunas dan pembangunan masjidnya sekarang sedang dibangun. Ya, Bismillah, mohon doanya dari teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kafah priority bisa ke Jepang semua, amin. Ya, Insya Allah bareng-bareng ya. Nanti kita jalan-jalan ke Jepang sambil membangun masjid ya. Amin. Saya doakan. Saya lagi safar ini ya. Nah, jadi teman-teman, kenapa Jepang? Jepang itu teknologinya maju 100 tahun, tapi manusianya mundur 100 tahun. TK-TK di Jepang banyak tutup. SD-SD di Jepang banyak tutup. Kemarin, ya, teman-teman udah lihat beritanya. Itu ada SD, siswa SD-nya kambing satu orang. Ya, satu ekor. Jadi siswanya kambing. Dan mereka ketawa, hore, ada kambing datang. Coba bayangkan. Kenapa? Karena tidak ada lagi siswa SD. Jadi tidak ada siswa, ya, tidak ada siswa. Dan sekolah di Jepang, bayangin ya, catat, 900 sekolah di Jepang tutup, selevel SD. Kenapa? Karena orang Jepang nggak mau punya anak, mereka kawinnya sama boneka. Bahkan ada yang kawin sama batu, Mas. Ada yang kawinnya sama boneka, karena boneka nggak minta nafkah, boneka nggak bawel, boneka nggak merepet-merepet, ya. Boneka nggak ngamuk-ngamuk, boneka nggak cemburu. Makanya apa kata dia? Mendingan kawin sama boneka. Boneka bisa nangis, ya kan? Boneka juga bisa nangis, boneka juga bisa apa? Bisa bersuara, boneka juga bisa mencium, ya. Tapi boneka nggak minta transfer, ya. Makanya enak kawin sama boneka. Makanya di sini ya, antum udah dengar ya kabar ya, Indonesia itu terjadi penurunan pernikahan. Indonesia selama 3 tahun belakangan ini kurvanya begini, turun pernikahan. Anak-anak muda sekarang malas nikah, nggak mau nikah. Kenapa? Karena dia bilang buat apa nikah? Apa yang dicari di pernikahan? Bahkan kalau menikah pun mereka nggak mau nikah, nggak mau punya anak. Mereka free child namanya, free child. Mereka nggak mau punya anak. Ya, jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah, pilar yang pertama yang mau dibangun, kembalilah ke rumah. Rumah adalah peradaban terkecil kita. Para ayah, mana para ayah? Coba absen dulu. Saya ayah, coba. Mana ayah? Atau calon ayah, ya. Antum punya PR besar membangun peradaban, membangun kekhilafahan, itu dimulai dari mana? Rumah dulu. Antum mau bangun peradaban besar, rumah antum aja berantakan. Ya, bangun peradaban dulu. Anak-anaknya cinta dengan Quran, sekeluarganya punya visi sesurga sekeluarga. Nih Mas Rusdi ayah ya, Masya Allah. Siapa lagi jadi ayah di sini? Ya, PR yang paling besar itu adalah rumah. Dan rumah PR-nya siapa? Ayah. Maka ayah kembalilah di rumah. Ayah itu penentu arah, bukan sekedar pencari nafkah. Garis bawahi. Ayah itu penentu arah, bukan sekedar pencari nafkah. Nah, hari ini ayah itu fungsinya apa? Pencari nafkah, bukan penentu arah. Makanya ayahnya nggak jelas arahnya kemana, ya kan? Ayah nggak punya visi, ya. Mas Nofran bisa kebayang, antum naik taksi tapi nggak punya tujuan. Teman-teman semuanya, tolong jawab pertanyaan saya. Mau nggak saya traktir naik pesawat bisnis kelas loh? Mau? Mau ya? Oke, Alhamdulillah mau ya. Iya, tapi nggak jelas tujuannya. Iya. Mau? Mau kemana Mau? dulu? Naik pesawat loh, bisnis kelas loh Mas. Ya, pesawatnya keren loh. Tapi apa? Tidak tahu kemana tujuannya. Serem nggak? Kalau pesawat aja naik pesawat nggak tahu tujuan, itu mengerikan. Antum bisa kebayang rumah tangga nggak punya tujuan tuh gimana? Ya, ditanya bapaknya, Pak, ini kita mau kemana? Ah, udah ikut aja. Istrinya nanya, Papa, ini kita mau kemana? Ikut aja.
Ya, tiba-tiba kemana? Tiba-tiba mereka sudah di jurang api neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, maka rumah tangga itu adalah pilar pertama peradaban. Jadi kalau mau dibilang apa solusi membangun ya rumah yang kemudian lingkungan yang Islami, mulai dari mana? Rumah. Ya, jadi rumah dulu ya, diberesin rumahnya. Yang kedua, bagaimana membereskan yang tahap keduanya? Tahap keduanya baru kita bergerak untuk membereskan peradaban atau masyarakat atau umat ini. Itulah mengapa Nabi itu jadi suami baru jadi Nabi. Kenapa? Karena bereskan dulu urusan rumah, beres dulu urusan sama istri, ya, beres dulu urusan domestik, baru urusin umat. Nah, kebanyakan kita mau ngurusin umat, sibuk dakwah di luar, tapi anaknya nggak bisa baca Quran, istrinya nggak pernah dikasih nafkah, keluarganya berantakan. Wah, nggak boleh tuh. Itu zolim banget. Jadi makanya harus dibangun peradaban itu dari peradaban pertama adalah rumah. Makanya benteng terakhir yang bisa diharapkan adalah rumah. Makanya mereka sekarang Barat, Mas Ofran, itu Barat tuh sekarang lagi nyerang rumah. Kenapa nyerang rumah? Karena rumah ini adalah benteng terakhirnya umat Islam. Kalau rumah sudah hancur, hancur semuanya. Makanya sekarang ada gadget, ada game, ada pornografi, ada porno aksi, ada media-media digital. Itu semua itu apa? Menghantam anak-anak supaya tidak lagi mau bersama dengan ayah ibunya, tidak dekat dengan ayah ibunya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah memperbaiki masyarakat, transformasi ummah. Nah, itulah dakwah. Maka saya ajak teman-teman semuanya, yuk kita aktif berdakwah, aktif ngaji, aktif kemudian merubah umat ini dengan Islam. Ya, alhamdulillah Mas Nofran dan Bapak Ibu teman-teman semuanya, istri saya aktif berdakwah. Alhamdulillah saya juga berdakwah sudah 25 tahun ya. Mungkin di sini ada yang umurnya seumur dakwah saya gitu ya. Saya sudah berdakwahnya alhamdulillah dengan izin Allah seperempat abad ya, 25 tahun saya terjun di dunia dakwah. Nah, di dunia dakwah 25 tahun alhamdulillah istri sekarang ikut. Alhamdulillah anak saya juga aktif berdakwah sekarang ya. Anak-anak saya jadi apa? Jadilah kami keluarga dakwah, kemudian baru kami keluar. Untuk apa? Membereskan umat ini. Saya ngisi kajian, anak saya juga dengan gaya anak mudanya, istri saya juga dengan ibu-ibu, dengan sesama ibu-ibu. Jadi sehingga kita membangun peradaban kedua, yaitu apa? Jadikan rumah adalah rumah dakwah. Oke? Yang pertama bangun rumah, bukan bangun fisiknya, ingat ya, bukan punya rumah ya. Karena saya ngontrak itu 18 tahun, saya bukan bangun fisik rumahnya. Ya, Rasul juga nggak penting bangunan fisik rumahnya, tapi apa? Hominya itu loh. Tahu ya homi ya? Itu kangen sama rumah, rindu sama rumah. Nah, jadi bukan bangunan fisiknya. Karena banyak rumah yang mewah tapi jauh dari hidayah. Banyak rumah mewah tapi tidak pernah menciptakan kebahagiaan. Jadi pertama bangun dulu peradaban di rumah, home-nya dulu ya. Yang kedua apa? Dakwah. Ya. Nah, setelah dakwah di luar dibangun, ini pilar yang paling kuat, pilar yang paling berat. Apa itu? Membangun umat. Ya, membangun umat. Jadi pilar yang kedua ini membangun umat. Disinilah dakwah. Disinilah Rasulullah kemudian menanggung resiko dakwah. Di sanalah para sahabat harus banyak yang syuhada. Di sana para sahabat banyak yang gugur. Di sana para sahabat banyak yang kemudian harus kehilangan nyawa. Kenapa? Karena dakwah ini menimbulkan resiko, bahkan nyawa sekalipun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qaulam mimman da'a ilallah wa amilas solihat wa qalu innani minal muslimin." Wa man ahsanu qaulam mimman da'a ilallah. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang berdakwah kepada Allah. Jadi dakwah adalah sebuah kebanggaan. Ada dua pilar ya sekarang ya. Apa yang harus kita lakukan? Pertama rumah, yang kedua dakwah. Nah, yang ketiga, ini yang baru kita bangun ya. Apa yang harus kita bangun yang ketiga? Yang ketiga ini adalah kita ketika lingkungan tidak Islami, bereskan rumah, terjun berdakwah. Yang ketiga, kita harus ya memiliki aktivitas untuk aktif di organisasi dakwah. Dakwah berjamaah. Nah, kafah priority ini bisa dijadikan aktivitas dakwah berjamaah. Saya doakan kafah priority nanti bangun pesantren di Amerika, bangun pesantren di Jepang, bangun pesantren nanti di Rusia. Ya, kenapa? Kafah priority ini harus jadi organisasi, bukan hanya organisasi bisnis,
tapi dia organisasi dakwah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Wal takum minkum, dan hendaklah ada di antara kalian sekelompok umat yang tugas mereka ta'muruna bil ma'ruf, menyampaikan yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang munkar, wa tu'minuna billah, dan mereka beriman kepada Allah. Jadi teman-teman semuanya, pilar yang ketiga adalah harus aktif dalam organisasi dakwah. Makanya Mas Nofran, saya mendirikan Cinta Quran. Nah, Cinta Quran itu apa? Organisasi dakwah. Ya, alhamdulillah teman-teman, kita sudah menyelesaikan pembangunan pesantren. Pesantren kita di Bintaro sudah selesai dengan total pembangunan 57 miliar. Alhamdulillah sudah selesai. Kita bangun sekolah generasi Quran gratis. Ya, sekolah SD untuk anak-anak duafa di Bogor. Alhamdulillah selesai. Kita bangun rumah singgah Al-Fatih untuk anak-anak duafa, mereka sakit berat tidak menular. Saya sudah selesaikan pembangunannya di Bandung. Kita sekarang sedang membangun masjid di Jepang. Kita sedang membangun pesantren tahfiz tunanetra pertama di Indonesia. Tahfiz tunanetra pertama di Indonesia. Ada di Bandung. Teman-teman ada yang di Bandung? Coba absen dulu, mana yang di Bandung? Mampir ya, di Setiabudi Regensi. Pesantren tahfiz tunanetra pertama di Indonesia. Ya, mampir ke sana. Insya Allah nanti teman-teman bisa gabung bersama saya berorganisasi dakwah ini. Jadi Mas Nofran, Bapak Ibu semuanya, ada 3 pilar yang saya ingin sampaikan pada teman-teman hari ini. Yang pertama, pilar pertama, pulanglah ke rumah. Wahai ayah, pulanglah ke rumah. Wahai ibu, pulanglah ke rumah. Anak-anakku semuanya, pulanglah ke rumah. Rumah adalah markas kalian. Rumah itu adalah istana kalian. Pulanglah ke rumah. Rumah itu adalah benteng terakhir kita. Yang pertama, rumah. Yang kedua, yuk lakukan terjun ke masyarakat. Dukhulul mustama. Turun ke masyarakat. Berdakwah. Terjun ke masyarakat. Fasda bima tu'mar. Sampaikan kepada mereka secara terang-terangan. Fasda bima tu'mar. Wa'arid anil musyrikin. Sampaikan kepada mereka secara terang-terangan. Maka terjunlah ke masyarakat. Yang kedua. Yang ketiga. Bangun kekuatan dakwah berjamaah. Bangun dakwah berjamaah. Bangun organisasi dakwah. Maka 3 pilar ini kita harus lakukan agar iman dan imun kita kuat. Meskipun lingkungan kita tidak Islami, tapi kita tetap bisa bertahan. Jadi Mas Nofran, kalau banyak yang tanya, Ustadz banyak interaksi dengan artis, banyak interaksi dengan public figure, tapi kok kondisi Ustadz tetap bisa di dalam dakwah ini, ya itu rahasianya. Karena rumah saya aman, alhamdulillah. Kemudian saya tetap terjun ke masyarakat juga. Yang ketiga, saya membangun organisasi dakwah. Jadi ada 3 pilar yang harus kita lakukan di tengah kondisi di mana lingkungan sekarang tidak Islami. Tidak cukup hanya istighfar. Tidak cukup hanya tepuk dada. Tidak cukup hanya kemudian kita itu menyesali. Jangan mengutuk kegelapan. Jangan mengutuk kegelapan. Bangun cahaya. Bangun harapan, teman-teman semuanya. Jadi teman-teman semuanya, saya bermohon pada Allah, Kafah Priority ini menjadi komunitas yang besar, menjadi komunitas yang kuat, menjadi komunitas yang kokoh, yang dia bisa membawa perubahan. Ya, jadi baper ya, bawa perubahan ya, bukan baper bawa perasaan ya, tapi bapernya itu bawa perubahan untuk masyarakat. Ya, semangat teman-teman semuanya. Ada 3 poin ini yang ingin saya sampaikan, yang menjadi pilar ya untuk kemudian kita bisa ya tetap bertahan di tengah lingkungan pendidikan dan sistem yang tidak Islami ini. Bismillah, demi Allah, tidak ada yang gelap selamanya, tidak ada yang terang selamanya. Insya Allah setelah kegelapan ini akan ada cahaya. Dan setelah kegelapan ini akan ada zaman kebangkitan Islam. Ingat, kita sekarang berada di penghujung zaman di mana khilafah akan tegak kembali, dan dia akan menjadi naungan untuk kita semuanya, menghilangkan rasa takut kita, dan akan menerapkan Islam secara kafah dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu lana wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Masya Allah luar biasa tadi Ustaz ya. Sudah disampaikan materi dan tausiah yang begitu mendalam, malah singkat Ustaz, tapi begitu bermakna. 3 poin tadi insya Allah membekas semua Ustaz. Wan, Rumah, Wan, kemudian juga ada juga yang namanya dakwah, aktivitas dakwah, Wan, eh, Wan. kemudian juga ada aktivitas yang namanya dakwah berjamaah atau berorganisasi. Ini sangat penting sekali Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, kita dihadiri oleh banyak para orang tua dari USA, dari Jepang, ada juga dari Jepang Ustaz, dari Sydney, Australia. Jadi kita sebagai lembaga pendidikan juga Ustaz yang bergerak di bidang online, ada sekitar 1.000 santri. Jadi banyak orang tua yang bergabung Ustaz. Sangat berharap sekali dapat ilmu pada hari ini dan alhamdulillah kita luar biasa mendapatkan insight ya terkait dengan bagaimana kita semua kembali ke rumah, bagaimana kita menuntut ilmu sebanyak-banyaknya sebagai orang yang bertanggung jawab dengan rumah kita sendiri Ustaz ya. Insya Allah ini termasuk kami mendapatkan kebahagiaan dari apa Ustaz, apakah bisa ada pertanyaan mungkin satu terkait dengan hal ini? Boleh kalau misalnya ada. Boleh, mungkin saya bisa 2 pertanyaan lagi karena setelah tilawah Quran akad nikah, kemudian saya khutbah nikah. Jadi mungkin 2 pertanyaan Oke, masih bisa. oke, Masya Allah. Allah. Silakan Mohon izin ya. teman-teman sekalian, para ayah bunda, jika ada pertanyaan yang pertama dan yang kedua, baik itu dari langsung direct saja dari chatting ya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, akan saya bacakan. Mudah-mudahan bisa menjadi mewakili semua kita daripada hari ini. Ada yang nanya LDR gimana? Oh ya, maksudnya mungkin jarak jauh saja. Bagaimana kemudian kembali ke rumah kalau misalnya RDR seperti itu? Mungkin itu pertanyaan pertamanya mewakili yang lain. Baik, LDR itu nggak ideal. Itu konsep rumah tangga yang tidak ideal dan konsep rumah tangga yang tidak dianjurkan. Ya, jadi jangan sampai LDR ya Mas Sofran ya, karena itu satu, fungsi ayah jadi tidak maksimal, fungsi ibu istri juga tidak maksimal, anak juga jadi tidak maksimal. Jadi semuanya hancur. Ya, long distance relationship ya, hubungan jarak jauh. Bapaknya ada di Kalimantan, ibunya ada di Sumatera, anaknya ke Bengkalai, ya, kaya enggak ya, tapi yang pasti hancur. Kenapa? Karena fungsi ayah tidak berjalan, fungsi ibu nggak berjalan. Saya sarankan tidak LDR, tidak LDR. Jadi gimana? Ambil solusi. Apakah anak dan istri ikut suami berangkat ke daerah tempat bekerja, atau suami berhenti cari pekerjaan yang lebih baik lagi? Ya, jadi saya tidak rekomendasi LDR. LDR itu nggak akan membangun peradaban Islam, maka hancur peradaban dengan konsep LDR itu. Ya. Iya, Ustaz. Insya Allah. Jadi tadi ya para ayah bunda dan teman-teman sekalian, jadi diupayakan memang mencari solusi bersama, dimusyawarahkan, cari solusi terbaik dan diupayakan tetap ya bersama-sama. Itu saja pertanyaan pertama. Tadi ada juga pertanyaan kedua. Ustaz. Sebenarnya banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang lain, cuman kita ambil salah satu lagi yang mungkin bisa mewakili semuanya. Oke, ini Ustaz, karena kita ini banyak juga tema ini kan tentang minoritas, gitu ya. Jadi memang ada pertanyaan nih yang mungkin mewakili dari yang lain juga. Ketika misalnya ada lingkungan yang kurang bagus ya, kurang baik. Ini sebagaimana pertanyaan dari eh, Kak Fitri ya, Kak Fitri Jamila. Bagaimana rumah yang tidak memiliki seseorang, misalkan suaminya sudah meninggal atau tinggal di negara minoritas Ustaz. Jadi ini kan banyak Ustaz yang tinggal di tempat minoritas Ustaz. Nah, bagaimana nih responnya juga? Ya, bagus pertanyaannya. Bagaimana dengan kita tinggal di daerah minoritas? Nah itu, poin yang ketiga harus jalan tuh. Kekuatan berjamaah. Saya pernah dakwah di Australia. Mungkin teman-teman di sini ada yang dari Australia. Di Australia itu banyak komunitas Islam. Nah, harus aktif di sana. Ya, karena kekuatan dakwah berjamaah itu membuat kita lagi kuat. Saya juga pernah dakwah di dakwah di Hong Kong, ya, minoritas juga. Saya pernah juga dakwah di Jepang juga minoritas. Jadi uh, harus aktif di organisasi, ya. Dengan aktif di organisasi berjamaah, ya, maka kita akan dikuatkan di sana, ya, dikuatkan di sana. Sehingga saya berharap teman-teman yang ada di luar negeri yang kondisinya minoritas itu tetap bisa bertahan dengan cara tadi, rumahnya diamankan dulu. Kemudian kedua, tetap terjun berdakwah ke masyarakat untuk menghantar hidayah. Yang ketiga, harus aktif di organisasi dakwah. Harus aktif. Ya, harus aktif. Nah, kemudian bagaimana kalau dia itu tidak punya suami atau yang lain? Bapak Ibu sedikit curhat ya.
Kang Nofran, saya itu anak dari keluarga broken home. Ibu saya single parent, ya. Karena bapak saya pisah, bapak saya menikah lagi, berumah tangga lagi, ibu saya jadi TKI. Ibu saya single parent, ya. Jadi mungkin banyak teman-teman belum tahu ya. Silahkan nonton di YouTube, cari YouTube Pecah Telur. Saya cerita tentang pengalaman hidup saya. Ya, jadi YouTube, nanti cari YouTube, oke, cari aja Pecah Telur. Nah, di situ ada kisah Ustadz Fatih Karim. Jadi itu saya cerita di sana tentang bagaimana kisah hidup saya. Jadi jangan main-main dengan orang single parent ya. Nabi Ibrahim pernah meninggalkan Bunda Siti Hajar sendirian di padang gurun sendiri itu. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada harta, tidak ada SHM, tidak ada BPKB, ya, tidak ada Indomaret, tidak ada Alfamaret, ya, tidak ada mall. Yang ditinggalkan apa? Iman. Maka buktinya apa? Bunda Siti Hajar bisa mencetak anak seperti Ismail. Artinya apa? Nggak ada alasan. Walaupun sendiri bisa memproduksi anak-anak hebat. Buktinya siapa? Bunda Maryam. Bunda Maryam single parent kan? Bisa kan? Ya, kuncinya apa? Yang penting bersama Allah. Yang penting bersama Allah. Innallaha ma'ana. Jadi jangan sedih ibu-ibu yang single parent atau bapak-bapak yang single parent, ya. Saya doakan Allah senantiasa menemani, ya. Wala tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih. Allah bersama kita. Saya juga dari keluarga single parent, ya. Ya, Masya Allah Ustaz. Ini pertanyaan tadi sudah merangkum semua Ustaz, insya Allah tadi ya. Tadi sebenarnya masih ada pertanyaan-pertanyaan lain, tapi insya Allah mudah-mudahan teman-teman semua bisa mendapatkan ya poin-poin yang sangat luar biasa tadi. Jadi kita perbaiki rumah kita, home kita tadi, kemudian bagaimana kita menjadi berdakwah ya, berdakwah bermasyarakat juga, mendirikan organisasi atau gabung di organisasi berjamaah berdakwah supaya kita bisa sama-sama fastabiqul khairat, bersama-sama saling menguatkan Ustaz ya. Mungkin seperti itu luar biasa pada kesempatan kali ini. Mungkin Ustaz closing statement Ustaz ya terkait dengan pertemuan kita pada hari ini, insya Allah terkait dengan bagaimana kita bisa menjadi orang tua atau bahkan calon orang tua yang sukses mendidik anak, walaupun tadi kemudian banyak hambatan, rintangan segala macam tadi Ustaz ya. Karena ini sekaligus juga mungkin doa Ustaz. Kemudian kita tutup insya Allah. Baik, teman-teman semuanya, nanti tolong dibuka Quran surah Az-Zukhruf ayat 70. Az-Zukhruf 70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun." Masuklah ke dalam surga, kamu dan anak istrimu dibahagiakan. Yang pertama, nasihat saya buat teman-teman semuanya yang disayang Allah, yuk sama-sama kita jadikan rumah tangga kita kendaraan menuju surga. Visi kita, mimpi kita, tujuan kita, impian idaman kita adalah sekeluarga sesurga, bukan sekeluarga seneraka. Enggak. Jadi nasihat saya yang pertama, punya visi, punya tujuan, punya arah. Kemana arah kita? Kita ingin sekeluarga sesurga. Itu yang pertama. Yang kedua, dimulai dari mana? Dari diri kita, ku anfusakum wa ahlikum naron. Jaga dirimu dulu kan, baru keluargamu dari api neraka. Baru kemudian apa? Fasda bima tu'mar. Berdakwah ke tengah-tengah masyarakat. Baru kemudian kita wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Baru kemudian kita membangun kekuatan dakwah berjamaah. Maka teman-teman semua yang disayang Allah, saya ingin sekali kapan-kapan nanti bismillah bersama lagi Kafah Priority. Mudah-mudahan bisa bentuknya offline ya. Kita offline, nanti offline tapi di tapping aja gitu ya. Di tapping mungkin di Jakarta kita bisa ketemu offline ya. Lebih seru offline Mas ya. Cuma memang kendalanya tidak bisa menjangkau Australia, tidak bisa menjangkau Jepang, tapi nanti bisa direkam, itu diupload di video-videonya di Kafah Priority gitu ya. Jadi lebih enak offline. Kalau offline tuh feel-nya lebih dapat ya. Nanti kapan-kapan insya Allah saya siap untuk mengisi kajian lagi. Saya mohon maaf lahir batin ini tidak bisa sampai selesai karena kondisinya saya harus khutbah nikah ya. Saya doakan yang belum nikah segera nikah tahun ini. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Rahman. Berikan jodoh terbaik ya Allah. Baik teman-teman semuanya, mari sama-sama kita berdoa. Bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya bisa merasakan nikmat surga dipercepat di dunia dan anugerah surga Firdaus di akhirat. Mari sama-sama kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, dosa pasangan hidup kami, dosa anak-anak keturunan kami. Ya Allah, anugerahkan kami langkah kaki, mulut, hati kami selalu Engkau bimbing, ya Allah. Rabbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama, ya Allah. Semua yang hadir pada pagi hari ini, ya Allah, anugerahkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan kami bertetangga di jannah Firdaus A'la. Allahumma rabbana, ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di sini, kumpulkan kami di surgamu, ya Allah, bahagia selama-lamanya. Rabbana la tudzik qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, yang maha membolak-balik hati kami, tetapkan hati kami dalam kebaikan, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qina adzabannar bi rahmatika ya ghafurur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, terima kasih. Terima kasih. Kafahpreneur, semangat terus ya. Bismillah ya. Saya insya Allah siap bantu ya. Jangan sungkan karena kita bersama-sama pasti kita akan kuat ya. Mohon maaf lahir batin, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Masya Allah Ustaz. Mudah-mudahan nanti bisa kita melakukan pertemuan kembali. Ya tadi kalau misalnya requestnya offline, mudah-mudahan nanti Allah mudahkan segala urusan kita Ustaz ya. Baik para ayah bunda, teman-teman sekalian, kami sebagai Capability Lembaga Pendidikan Internasional Islamic Private Homeschooling mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian, para ayah bunda yang telah hadir pada hari ini menyempatkan waktu menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi yang begitu luar biasa, kita bisa memetik poin-poinnya itu, segera diamalkan, segera dipraktekkan, segera menuntut ilmu dari poin-poin yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan kita semua nanti insya Allah berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang kemudian baru bergabung, terima kasih tadi ya. Ada rekamannya, ada record di YouTube, nanti insya Allah dibagikan. Jadi karena beliau sudah menyampaikan, beliau ada aktivitas yang kemudian ada momen yang kemudian tidak bisa beliau tinggalkan, ya maka mohon maklumnya, mohon kita semua mengerti apa yang beliau lakukan pada hari ini. Insya Allah sudah sharing yang sangat luar biasa dan kita semua mendapatkan ilmu yang begitu luar biasa. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia dan kepada seluruh peserta yang dari luar negeri juga, ayah bunda dan calon orang tua, semuanya bisa sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai MC atau sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Kak.